Ya, 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 ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kok udah perkenalkan aja sih anjing? Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar. Perkenalkan nama saya Maulana Idris dan ada Alam Putra, Aswandoyo, Ahmad Basyair, Furkon, dan Nur Akbar. Pengertian prinsip-prinsip belajar adalah prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwald AB tahun 1961 adalah: satu, prinsip kesiapan atau readiness; dua, prinsip motivasi; tiga, prinsip persepsi; empat, prinsip tujuan; lima, prinsip perbedaan individu; enam, prinsip transfer dan retensi; tujuh, prinsip belajar kognitif; delapan, prinsip belajar afektif; sembilan, prinsip belajar evaluasi; 10, prinsip belajar psikomotor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alam Putra. Oke, prinsip belajar menurut Rohman Nata Wijaya PKK, yaitu pertama prinsip efek kepuasan atau law of effect. Yang kedua prinsip pengulangan atau law of exercise. Yang ketiga prinsip kesiapan atau law of readiness. Yang keempat prinsip kesan pertama atau law of image. Yang kelima prinsip makna yang dalam atau law of interest. Yang keenam prinsip bahan baru atau law of recency. Yang ketujuh prinsip gabungan atau perluasan dari prinsip efek kepuasan dan prinsip pengulangan. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip belajar menurut Nalin Purwanto. Yang pertama, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertian. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada saat siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, belajar itu proses kontinuitas, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Yang keenam, belajar perlu ada interaksi anak dengan lingkungan. Berikutnya, prinsip-prinsip belajar menurut Suprihati Suprapto. Satu, menyajikan kegiatan yang bervariasi. Kegiatan belajar dan metode yang digunakan bervariasi seperti menggunakan metode diskusi, percobaan, meringkas buku, dan lain-lain. Prinsip suasana belajar yang bervariasi. Kegiatan belajar diciptakan secara menarik dan bervariasi dan tidak membosankan seperti peraturan tempat duduk siswa, peraturan ruangan. Yang ketiga, mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar. Hendaknya dalam kegiatan sesuatu beranggapan bahwa setiap siswa memiliki potensi, kemampuan, dan pengalaman. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mencakup aktivitas fisik, mental, dan sosial. Keaktifan siswa dapat terlaksana bila tugas-tugas yang dilakukan siswa mengacu pada keterampilan proses. Yang keempat, mendorong siswa agar kreatif dengan memberi kesempatan kepada siswa yang mengaktifkan dirinya seperti memberikan kesempatan untuk berpendapat, mengajukan pertanyaan atau usulan,
Yang kelima, meningkatkan terjadinya interaksi yang lebih baik dalam kelas. Guru lebih berperan sebagai pengarah atau pengendali kegiatan belajar mengajar. Siswa tidak harus meminta informasi atau jawaban yang diperlukan. Yang keenam, melayani perbedaan individu siswa. Ada yang dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik melalui pendengaran, melihat, ataupun melalui cerita. Hendaknya hal ini digunakan sebagai kegiatan belajar yang bervariasi untuk melayani perbeda-bedaan yang ada pada siswa. 7. Memanfaatkan berbagai sumber belajar, penggunaan buku, alat peraga, ataupun media dalam kegiatan pembelajaran akan memacu siswa untuk belajar dan tidak mengalami kebosanan. Ketujuh, prinsip-prinsip belajar, pengertian dan semangat. Menurut AG dan Berliner analisis belajar pengerjaan informasi terbuka bahwa tidak terdapat perhatian yang tidak akan mungkin berlangsungnya belajar. Perilaku perhatian mengenai pembelajaran akan berdampak apabila pelajaran yang diterima sesuai dengan keperluan siswa-siswi. Karena siswa-siswi menganggap bahwa pelajaran itu menjadi sesuatu yang diperlukan dan menganggap dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka siswa-siswi akan lebih bersemangat untuk mengeksplor lebih lanjut. Berikutnya, semangat ialah energi yang memobilisasi dan memandu aktivitas individu. Semangat juga bisa dijadikan sebagai tujuan dalam belajar. Semangat menjadi tujuan yang bisa dijadikan salah satu tujuan dalam membentuk kondisi tersebut berhubungan dengan guru yang menginginkan siswa-siswi terpikat dalam aktivitas berakal dan estetik sampai aktivitas belajar berakhir. Selanjutnya, dua keaktifan. Menurut John Dewey, menyajikan gagasan bahwa belajar melihat apa yang harus dikerjakan siswa-siswi untuk dirinya sendiri. Kemudian siswa-siswi harus mempunyai ide sendiri dan guru hanya bekerja untuk memandu dan menuntun. Dari teori di atas bisa dijelaskan bahwa belajar tidak bisa memaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa berlebih-lebihkan oleh orang lain. Setiap anak mempunyai dukungan untuk melaksanakan sesuatu, mempunyai keinginan dan kemauan diri sendiri, dan tugas guru hanyalah memandu dan menuntun. Selanjutnya, 3. Keterampilan menurut 4. Pengulangan. Menurut pendapat dan prinsip psikologi asosiasi dalam satu hukum belajarnya, law of exercise atau hukum latihan, mengutarakan bahwa belajar ialah penciptaan interaksi antara semangat dan tanggapan, dan peniruan mengenai keahlian tersebut akan memperbesar harapan dampaknya tanggapan yang benar. Selanjutnya 5. Tantangan. Menurut pendapat dari Ini prinsip bagian gue. lanjutkan. Selanjutnya Ntar dulu dah. yang kelima. Jadi kayaknya bahasa air ketiga keterampilan nggak kebaca ya? 3, 4, Dris. Oh udah Yaudah, yang lanjut. ketiganya. 3 udah. Udah kan Oh, tadi? ya. Kayak kelongkap anjir. Lu dari 2 langsung ke 4. Iya. Ya udahlah.
Lanjut. Selanjutnya yang kelima, tantangan. Menurut pendapat dari prinsip Kurt Lewin, mengutarakan bahwa dalam kondisi belajar, siswa-siswi berada dalam suatu intikat psikologis. Dalam kondisi itu, siswa-siswi belajar mendapati suatu peranan yang perlu diperoleh, namun selalu mendapati tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam tes, nilai yang baik itu mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Oke. Yang ketujuh, perbedaan individual. Perbedaan individual sangat berkaitan pada cara belajar dan diperoleh siswa-siswi dalam belajar. Setiap siswa-siswi mempunyai perorangan yang unik. Maksudnya, setiap seorang mempunyai perbedaan satu sama lain. Misalnya, perbedaan perilaku psikologis, karakter, dan sifat yang berbeda. Kondisi tersebut yang dibutuhkan diperhatikan oleh guru dalam cara pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kan? Tadi kelongkap, Dris. Emang 3 ya? Kayak kelongkap anjir. Gue ngeliatnya dari